Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing dan review sebuah lensa. Lensa ini adalah lensa manual fokus dari TT Artisan yang 50mm f1,2. Alasan gue kenapa beli lensa ini sebetulnya karena penasaran aja sih. Dengar reviewnya pada bilang bagus. Harganya juga cukup terjangkau. Dan kebetulan gue memang pengen cari suasana baru. Jadi pengen coba lensa yang full manual fokus. Ini lensa manual fokus pertama gua. Ini gue beli yang mount FX atau Fuji X mount. Karena ini lensa APS-C, jadi gua pasangin ke kamera Fuji gua aja. Lensa ini gue beli seharga 1,5 juta di official store-nya TT Artisan di Tokopedia. Awalnya gue sempet mau cari yang second hand, tapi ternyata harga second-nya ada di kisaran 1,2 sampai 1,3. Jadi gue pikir karena cuma beda dikit, mendingan gue ambil baru aja. Nah ini dia box lensanya, di depannya ada gambar lensanya. Di sampingnya ada logo TT Artisan. Di samping ini ada serial number dan ada tanda untuk Fuji FX. Sekarang kita lihat ada apa aja di dalam boxnya. Ini ada kartu garansi dari PT DNK Pratama Indonesia. Sebetulnya lensa full manual gini agak jarang rusak ya, karena kan di dalamnya itu nggak ada komponen elektronik. Selanjutnya ini kita dapat juga buku manual. Dan ini dia lensanya masih dibungkus plastik. Pertama kali megang lensa ini feel-nya berat. Karena bodi lensanya itu full dari metal. Berat lensa ini 335 gram. Dan bisa pakai ukuran filter 52 mm. Di bagian depan ini ada ring aperture buat ngatur f dari f1,2 sampai maksimalnya itu di f16. Dan yang di bagian tengah ini adalah ring buat mengatur fokusnya. Untuk jarak fokus terdekatnya itu ada di 50 cm. Dan tutup depannya ini terbuat dari metal juga. Dan modelnya itu diulir. Untuk tutup belakang bahannya dari plastik dan ada tulisannya FX mount. Bahkan mounting lensanya juga bahannya dari metal. Di sini teman-teman bisa lihat ya kalau ring aperture-nya kita puter, di situ blade diafragmanya kelihatan. Di ring aperture-nya ini ada bagian yang menonjol sedikit, jadi buat kita ngerubah f itu lebih gampang. Bagian ring aperture-nya ini ada feel clicky-nya. Jadi walaupun kita nggak lihat, kita bisa tahu batas-batas f-nya. Nah, sebelum kita pasang, kita bersihin dulu pakai blower. Cara pasangnya sama kayak lensa autofocus, ada titik merah di lensa,
disejajarin sama titik merah di body. Kalau udah, tinggal diputar searah jarum jam sampai bunyi klik. Sebelum mulai motret, ada beberapa setting yang harus teman-teman ganti di kamera teman-teman. Selain itu, gue juga mau kasih beberapa tips supaya bisa motret pakai manual fokus lebih gampang. Yang pertama, teman-teman harus aktifin settingan shoot without lens atau potret tanpa lensa. Kenapa? Soalnya kan di lensa manual ini nggak ada konektor elektronik. Jadi kamera itu nganggepnya nggak ada lensa yang terpasang di body. Jadi kalau misalnya di posisi off, shutter hanya bisa dipencet kalau ada lensa terdeteksi di body, alias lensanya harus ada konektor kuningannya. Nah, buat teman-teman yang mau gampang bedain lensa yang full manual sama lensa yang autofocus, teman-teman bisa cek di bagian belakang, bagian mounting lensanya, apakah ada konektor kuningan seperti ini atau enggak. Kalau misalnya ada, berarti lensa autofocus, dan kalau nggak ada, berarti lensa full manual focus. Oh ya, satu lagi, karena lensa ini lensa manual, jadi nanti di EXIF hasil foto, nggak akan muncul F-nya ada di posisi angka berapa. Selanjutnya, teman-teman rubah switch yang ada di depan ini ke posisi huruf M. Artinya mode manual fokus. Untuk di kamera X-T20 punya gua ini, ada fitur MF Assist yang bakal ngebantu untuk focusing lensa manual. Buat ngebantu kita mastiin bahwa objek yang mau kita foto itu udah fokus atau belum. Buat tipe kamera Fuji lainnya, gua nggak tahu ini ada fitur ini atau enggak, tapi harusnya ada sih. Ada 3 MF Assist, yang pertama itu standar, yang kedua itu ada digital split image, bisa color atau monochrome, dan yang ketiga ada focus peak highlight yang bisa kita pilih juga warnanya. Nah, buat rubah settingan MF Assist tadi supaya nggak usah masuk ke menu, teman-teman bisa tekan dan tahan roda yang ada di belakang ini yang biasa untuk rubah shutter speed. Kalau yang standar ini, kita nggak pakai bantuan MF Assist. Jadi betul-betul full manual. Untuk yang digital split image, nanti gue jelasin di belakang. Nah, ini kita coba yang focus peak highlight, dan gue pakai yang warna merah yang high. Nah, yang ditandain warna merah itu, disitulah bagian yang fokusnya. Jadi teman-teman tinggal tentuin aja mau fokus di bagian mana. Kalau misalnya udah berwarna merah, berarti udah fokus. Kalau kamera teman-teman bodinya udah bisa touchscreen, gue saranin pakai touchscreen AF-nya itu yang mode area. Nah, jadi buat tentuin titik fokusnya, tinggal di touch aja di bagian yang kita mau fokusin. Dan untuk fokus magnifier, teman-teman bisa tekan roda yang di belakang tadi, tapi kali ini tekannya cuma sekali aja, jangan ditahan. Nah, ini tuh titik fokusnya diperbesar supaya kita bisa lihat lebih jelas. Nah, lebih kelihatan jelas kan? Ditambah bantuan MF Assist yang fokus peak highlight tadi, di sini kita bisa ngecek udah fokus atau belum sebelum kita jepret. Nah, kira-kira fitur MF Assist mana yang teman-teman paling suka? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa fitur focus magnifier itu sangat berguna buat ngecek udah fokus atau belum. Selanjutnya teman-teman bisa lihat beberapa sampel foto yang gue ambil pakai lensa ini. Dan juga gue kasih versi zoom-nya. Supaya teman-teman bisa lihat seberapa tajamnya lensa ini. Semuanya gue ambil di posisi f1,2 sampai f1,4 aja. Karena menurut gue, lensa ini keistimewaannya itu kan bukannya bisa sampai f1,2. Kalau misalnya kita pakai cuma di f2
atau di F28, ngapain kita beli lensa ini? Nah, untuk yang digital split image ini, di tengah itu bakal ada frame warna abu-abu tua, dan di dalamnya itu ada dibagi 4. Nah, di situ tuh kita puter-puter ring fokusnya sampai keempat gambarnya itu sejajar. Nah, kalau masih kurang jelas, ini sebenarnya ada juga di manual book. Makanya gue bilang manual book itu penting banget buat dibaca, supaya kita bisa kenal semua fitur yang ada di kamera kita. Kalau di ilustrasi ini mungkin kelihatan lebih jelas, teman-teman bisa perhatiin, yang di tengah itu ada kotak besar, dan di dalam itu dibagi 4. Nah, kita tuh puter ring fokusnya sampai keempat bagian di gambar yang tadi itu sejajar. Kalau udah sejajar itu artinya udah fokus. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Kalau menurut gue pribadi, lensa ini sangat worth it untuk dimiliki. Kenapa? Karena dengan 1,5 juta aja, teman-teman udah dapat lensa 50 mm dengan bukaan f1,2. Ya bisa dibilang kalau misalnya mau dapat hasil mirip kayak Fujinon 5612, tapi dengan budget seminimal mungkin teman-teman bisa ambil lensa ini. Memang sih di open wide-nya itu sangat tricky, di beberapa kondisi memang nggak terlalu tajam, agak soft. Tapi walaupun sedikit soft, menurut gue hasilnya masih bisa dipakai. Selain itu kita juga kan masih bisa edit di post-processing untuk ditambah sharpening. Dan untuk CA atau chromatic aberration di lensa ini memang ada tapi masih bisa ditolerir. Untuk review lensa ini digunakan buat foto model atau foto portrait, bakal gue bikin di video terpisah. Buat temen-temen yang baru mau coba lensa manual fokus, lensa ini nggak disaranin ya buat job, apalagi job liputan yang kejar momen. Gue sendiri jujur belum sanggup kalau misalnya foto liputan kejar momen pakai lensa manual. Lebih baik pakai lensa autofocus aja supaya lebih aman. Dan lensa ini hanya gue pakai untuk foto-foto yang nyantai aja. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya rencana buat beli lensa ini, atau yang mungkin baru aja beli, teman-teman bisa cerita pengalamannya di kolom komentar di bawah. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.